Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Helma Cynthia dengan materi biologi kelas 11 IPA. Judul kita pada kali ini adalah jaringan hewan. Mari kita mulai. Jaringan hewan digolongkan ke dalam 4 kategori: jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh, baik permukaan dalam maupun luar. Berfungsi menutupi bagian luar tubuh, melapisi organ-organ dan rongga-rongga dalam tubuh. Epitel silindris semu bersilia, tersusun atas sel-sel yang memiliki inti sel satu, berfungsi menggerakkan partikel yang berada di atasnya. Terdapat pada rongga hidung dan trakea. Selanjutnya, epitel kubus. Epitel kubus terbagi menjadi dua, yaitu epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis. Epitel kubus selapis terdapat pada saluran keluaran kelenjar sekresi dan permukaan ovarium. Sedangkan epitel kubus berlapis terdapat pada kelenjar keringat, kelenjar minyak, ovarium pada masa pertumbuhan, dan buah jakar. Epitel silindris berlapis tersusun atas lebih dari satu sel lapis sel-sel berbentuk silindris berperan dalam proses sekresi. Terdapat pada lapisan konjungtiva atau lapisan selalu basah karena lendir, dinding pada mata, laring, faring, dan ureter. Epitel pipi berlapis. Epitel pipi berlapis tersusun atas sel-sel pipi, berperan sebagai pelindung. Biasanya terletak pada kulit epidermis, rongga mulut, esofagus, vagina, laring, saluran anus, dan rongga hidung. Lanjut, epitel pipi selapis tersusun atas sel-sel berbentuk pipi dan hanya satu lapis, berperan dalam proses difusi O2 dan CO2. Biasanya terdapat pada alveolus paru-paru, telinga bagian dalam, dan telinga bagian luar. Epitel silindris selapis tersusun atas sel-sel berbentuk silindris, berperan dalam mempermudah penyerapan makanan. Terdapat pada rahim, testis, dan bronkus kecil. Nah, selanjutnya ada jaringan ikat. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jaringan ikat padat, tersusun atas protein yang terdiri dari kolagen elastik radikular. Jaringan ikat padat ini ditemukan pada tendon dan ligamen. Yang kedua, jaringan ikat longgar, tersusun oleh sel-sel yang longgar atau jarang. Fungsinya untuk membentuk organ dalam dan untuk menyokong atau mengelilingi pembungkus dan menghubungkan elemen dari jaringan lain. Yang ketiga, jaringan ikat lemak atau adiposa adalah jaringan ikat yang berfungsi untuk menyimpan lemak. Jaringan lemak memiliki sel-sel berbentuk bulat dengan membran sel yang tipis dan susunan yang longgar. Selanjutnya, jaringan tulang rawan. Berfungsi sebagai penyokong jaringan atau organ lunak, dan untuk tulang rawan yang elastis dan kenyal berfungsi untuk melindungi bagian tubuh yang lunak dari tekanan atau benturan yang keras. Jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tulang rawan hialin atau sering disebut kartilago hialin. Memiliki serabut kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Yang kedua, tulang rawan elastin atau sering disebut dengan kartilago elastis. Mengandung serabut elastin dan serabut kolagen. Matriksnya berwarna keruh dan kekuning-kuningan. Yang ketiga, tulang rawan fibrosa atau sering disebut dengan kartilago fibrosa.
Matriksnya gelap dan keruh, mengandung serabut kolagen, kasar dan tidak teratur. Jaringan ikat yang terakhir adalah jaringan darah. Jaringan darah mengandung yang pertama sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen. Yang kedua sel darah putih sebagai pertahanan tubuh. Yang ketiga keping darah. Keping darah ini berfungsi sebagai pembantu penggumpalan darah. Selanjutnya jaringan otot. Jaringan otot tersusun oleh sel-sel otot yang memanjang dan mengandung serabut-serabut halus disebut miofibril sehingga memungkinkan otot berkontraksi. Jenis-jenis jaringan otot. Yang pertama otot polos atau visceral. Ciri-cirinya sel-selnya berbentuk gelondong dengan satu inti sel di tengah-tengah, bekerja tidak di bawah kehendak atau otot involunter. Karena selnya dipersarafi oleh sistem saraf otonom, reaksi terhadap rangsangan lambat tetapi tidak mudah lelah, dan letaknya pada dinding saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran darah, kantung kemih, serta organ reproduksi. Selanjutnya otot lurik. Ciri-cirinya sel-sel berbentuk silinder panjang dan tidak bercabang. Inti banyak di tepi bergaris-garis, bekerja di bawah kehendak kesadaran. Selanjutnya otot jantung. Ciri-cirinya sel-sel berbentuk silinder bercabang, inti sel 1 atau 2 di tengah, bekerja tidak di bawah kehendak. Otot ini terdapat pada jantung. Yang terakhir jaringan saraf. Terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, selubung mielin, nodus Ranvier, sinapsis, dan sel cawan. Jenis-jenis saraf. Yang pertama, saraf sensorik. Berfungsi untuk meneruskan rangsang dari alat indera menuju ke otak. Yang kedua, saraf penghubung. Berfungsi untuk meneruskan rangsang dari neutron sensorik ke neutron motorik. Sedangkan yang terakhir adalah saraf motorik. Saraf motorik berfungsi untuk meneruskan rangsang dari otak menuju ke otak.